Di Magelang itu dia dalam rangka mengawal Kadipropam, kemudian mengawal istrinya dan mengawal anaknya. Tim kuasa hukum keluarga, Komarudin Simanjuntak, mengungkap sebuah fakta di hari meninggalnya Brigadir J pada Jumat 8 Juli 2022. Komarudin mengantongi data percakapan terakhir antara Brigadir J dengan orang tua, beserta kakak dan adiknya. Brigadir J mengaku sedang mengawal Irjen Verdi dalam perjalanan pulang dari Magelang menuju Jakarta. Dalam rentan waktu 7-8 jam, Brigadir J berpesan agar tidak dihubungi terlebih dahulu. Namun, saat keluarga mencoba berkomunikasi kembali, pukul 5 sore, sudah tidak tersambung. Komarudin juga menyebut sejumlah telepon genggam Brigadir J sampai saat ini belum ditemukan. Selain melaporkan dugaan pembunuhan berencana, pengacara juga mengadukan dugaan peretasan dan penyadapan. Brigadir J disebut Mabes Polri tewas setelah baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Buktinya tuh kayak gimana, Pak? Kenapa kita sebut Magelang Jakarta? Karena jam 10 dia masih aktif berkomunikasi baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp kepada orang tuanya, khususnya melalui WhatsApp keluarga. Tetapi setelah jam 10, almarhum ini minta izin mau mengawal atasannya atau komandannya atau siapapun itu yang dikawal harus balik ke Jakarta dengan asumsi perjalanan 7 jam. Jadi artinya 7 jam ini jangan ada telepon-telepon dulu. Jam karena 10 itu berarti di Magelang? Jam 10 pagi itu di Magelang. Itu tanggal berapa? Tanggal 8 Juli 2022. Itu diketahui dari pembicaraan Pembicaraan antara di WhatsApp grup, pembicaraan di telepon. antara orang tua dan Brigadir Orang Joshua. tua, ayah ibunya, kakak adiknya, di mana ayah ibu dan kakak adiknya sedang melakukan ziarah ke Sumatera Utara, tepatnya di Balige. Jadi percakapan mereka terakhir itu ada di Balige, Sumatera Utara dengan korban di Magelang. Nah, tapi setelah jam 10 dia minta izin untuk melakukan pengawalan balik ke Jakarta. Jadi perkiraan perjalanan 7 jam. Jadi tidak etis misalnya seorang ajudan mengawal pimpinan masih WhatsApp telepon. Jadi diminta 7 jam jangan diganggu dulu. Nah, setelah lewat 7 jam yaitu jam 17, maka orang tuanya atau keluarganya yang sedang berada di sana di Sumatera Utara mencoba menelepon, tidak bisa, di WhatsApp ternyata sudah terblokir. Dengan terblokirnya dan nomor-nomor mereka baik kepada ayah ibunya termasuk kakak adiknya termasuk ke WhatsApp grup, maka mereka mulai gelisah. Tetapi kemudian berlanjut dengan pemblokiran dan peretasan semua handphone keluarga. Ayah ibunya handphonenya tidak bisa dipakai, kakak adiknya semua handphonenya tidak dipakai kurang lebih 1 minggu. Jadi artinya ini ada dugaan pembunuhan terencana, sehingga bagaimana caranya handphone itu bisa dikuasai passwordnya. Berarti sebelum dia dibunuh, ada dulu ini dugaan pemaksaan untuk membuka password handphone. Pak, di Magelang percakapan terakhir dengan keluarga apakah menjadi bukti dari laporan saat ini? Bagaimana? Percakapan terakhir dengan keluarga. Percakapan itu nanti biar itu tugas penyidik nanti. Oh ya pasti supaya dibuka karena ada 4 nomor handphone daripada almarhum sampai hari ini sudah kita berikan ke penyidik itu belum diketemukan. Jadi sementara ini baru dari pengakuan orang tuanya ya, Pak ya? Mengenai keberadaan di Magelang itu. Ada buktinya, karena rekaman elektronik itu adalah bukti berdasarkan Undang-Undang ITE. Jadi bukti itu diatur dalam pasal 184 KUHP, juga diatur dalam Undang-Undang ITE. Jadi percakapan elektronik atau surat elektronik itu termasuk sebagai bukti. Itu dilampirkan hari ini. Sudah. Pak, berarti di Magelang itu bersama. Di Magelang itu dia dalam rangka mengawal Kadipropam, kemudian mengawal istrinya dan mengawal anaknya yang sedang sekolah Taruna Negara di sana. Itu satu mobil. Kalau satu mobil atau berapa mobil saya nggak paham, tapi diberitahu kepada orang tuanya untuk mengawal ke sana. Tetapi baliknya dari Magelang ke Jakarta, apakah satu mobil atau beda hari, kami belum dapat informasi untuk itu. Mobilnya belum jadi barang bukti, ini bagaimana? Mobilnya kami minta untuk segera dilakukan pemeriksaan dan atau penyitaan atau pengamanan, karena ini suatu perkara yang sangat ajaib, terjadi pembunuhan di suatu tempat tapi tidak ada yang ditangkap atau diamankan. Lokasi tidak dilakukan olah TKP dan juga tidak dipasang polis lain.